umpama kita dari pepaya ya, pepaya itu nanti berinovasi, tidak pepaya dipotong-potong seperti itu, ada bikin keripiknya, ada bikin akar-akarnya dan segala macam. Itu inovasi dari buah-buah, sehingga anak-anak itu bisa tidak tahu bahwa yang dimakan itu adalah buah, tidak tahu yang dimakan itu adalah sayur. Di bentuk lain nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu PKK atau kader-kader posyandu dari ahli gizi puskesmas kemudian. Berita desa oke. Berita desa oke. Desa jangan lupa subscribe. Sahabat Berita Desa, Desa Salam Harjo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan pelatihan pengelolaan barang dan jasa pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Pentingnya mengelola anggaran dalam merencanakan maupun membelanjakan guna pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien dengan harapan para perangkat desa dan anggota BPD dapat memahami pengelolaan anggaran dan turut serta dalam pengoptimalan sumber daya yang ada. Maka pemerintah Desa Salam Harjo melaksanakan pelatihan pengelolaan barang dan jasa terhadap perangkat desa dan anggota BPD Desa Salam Harjo. Pelatihan yang dipimpin Kepala Desa, Susi Susanti ini dibuka langsung oleh Camat Kerkap Benhar Madin SIP, serta dengan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara, Fahmi Riza SIP. Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 1 hari kerja dengan peserta perangkat desa dan anggota BPD Desa Salam Harjo. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Pemberdayaan barang dan jasa. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang-terang yang kita rasakan pada pagi hari ini. Yang pertama dan paling utama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham selaku Kecamatan Kerkap yang sempat menghadiri undangan kami pada hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan maaf apabila dalam penyambutan kami di pemerintahan desa ini barangkali habis. Dan selanjutnya saya mendukung acara pemberdayaan pelatihan pengelolaan barang dan jasa bagi perangkat desa dan BPD, karena ini sangat penting bagi perangkat dan BPD kami Pak dalam pelatihan pemberdayaan ini. Semoga dalam pelatihan ini kinerja aparatur perangkat desa beserta BPD kami bisa lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua, mari kita bersama-sama perangkat desa dan BPD bersama-sama belajar tentang pelatihan pemberdayaan barang dan jasa ini. Mungkin saya selaku Kepala Desa Salam Harjo juga masih banyak belajar Pak tentang pengadaan barang dan jasa ini. Mungkin sepatah dua kata ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua BPD tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kami berharap nantinya dalam pelatihan pengolahan barang dan jasa ini kita semua bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa sama-sama belajar untuk mengolah barang dan jasa. Jadi kedepannya untuk pembelian barang dan jasa kita sudah tahu mana itu yang harus dibeli dan mana itu yang tidak. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya, semoga dalam belajar nanti semuanya bisa sampai dari awal sampai selesai bisa mengikuti acara pelatihan ini. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah
yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Salamarjo beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Johan selaku media. Selamat datang ke Desa Salamarjo. Yang kami banggakan Ibu Bapak peserta pelatihan pada hari ini yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintahan Desa Salamarjo, di mana pada hari ini kita ada jadwal kegiatan pelatihan barang dan jasa yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber dari kabupaten. Harapan kami pelatihan ini betul-betul diikuti dari awal sampai akhirnya, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dari narasumber nanti dapat kita serapkan dan dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan kita dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk Desa Salamarjo berikutnya. Karena apa? Karena kalau kita memahami sesuai dengan regulasi-regulasi dan peraturan yang berlaku, maka kita akan bekerjanya nyaman, tidak menyimpang dari aturan yang ada. Untuk itu kepada Bapak Ibu dan sekalian peserta, kami mohon nanti tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kurang masih ragu, kurang pas, tolong ditanyakan, didiskusikan. Lebih banyak diskusinya supaya pemahaman kita lebih mendalam. Itu harapan kami. Kemudian selebih dari itu ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semua bahwa pada kemarin kami sudah membentuk forum Germas di Puskesmas Kecamatan Duluyan, Kecamatan Kerkap, yaitu dalam rangka menggerakkan masyarakat hidup sehat wilayah Kecamatan Kerkap. Nah, nanti untuk gerakan itu kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian supaya kita bersama-sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terutama cara hidup sehat di lingkungan kita. Yang keduanya perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah desa dan BPD bahwa salah satunya desa yang di Kecamatan Kerkap dari 18 satu kelurahan, satu desa yang sudah bersertifikat mendapat desa ODF di Kecamatan Kerkap. Walaupun kita tertinggal dari kecamatan lain, namun kita tetap berjuang nantinya di tahun 2023 ini supaya seluruh desa dan kelurahan akan mendapatkan sertifikat ODF di wilayah kita. Di mana desa-desa lain nanti besok mungkin akan menyusul desa Serumbung karena perbuatan jamban keluarganya sudah hampir 90%. Tinggal tahap verifikasinya lagi. Karena verifikasi itu bukan dari instansi tetapi dari desa-desa tetangga. Barangkali kemarin yang termasuk dari desa Perbuh menilai di sini. Nah itu jadi nilai memang tidak dibuat-buat, objektif, artinya kan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, itu tidak terlepas daripada dukungan Bapak Ketua BPD anggota dan pemerintah desa dan masyarakat berperan semua sehingga itu bisa tercapai. Jadi kemarin penyerahan dari pasang Bu. Nah, sertifikatnya itu kebanggaan kita baru satunya. Itu padahal dicanangkan dari tahun 2018 waktu kami masih di Kecamatan Urupali. Nah, Urupali itu sudah mencapai juara satu tingkat nasional. Nah, kalau di Penyuagung Pali kemarin baru dapat juara 3. Kita tersisi dari Kecamatan Ketahun. Nah, saya tidak sempat lagi untuk menaikkan peringkat, saya tapi dari sini. Harapan kami nanti setelah kami ini minimal kita dapat peringkat 3 atau peringkat 4 di kabupaten. Nah itu harapan kita. Jadi perlu dukungan Bapak Ibu semua. Kemudian Pak Ketua BPD kami kemarin sudah menyampaikan, barangkali Ibu Kades belum menyampaikan ke masyarakat untuk penekan angka stunting dan Germas itu salah satu caranya yaitu dari desa sudah menganggarkan untuk penekan angka stunting yaitu dengan menyediakan dana untuk posyandu, lansia dan segala macam dengan gerakan Germas, gembos
untuk masyarakat makan buah dan sayur. Nah itu sudah didukung, barangkali di desa ini belum, barangkali itu dengan pemanfaatan pekarangan itu disediakan dari desa bibit, kulit dan pupuk seperti sesuai dengan pupuk. Barangkali kalau tahun ini belum, nanti tahun ke depan akan bisa dilakukan itu. Nah pada saat itu karena di desa Salmanjo ini termasuk salah satu juga desa di Selatan Tertap ini sebagai logo stunting. Nah mudah-mudahan nanti tahun depan akan turun dengan yang seperti itu. Di mana besok saya dengar dari tim PKK akan mengadakan lomba per desa. Lomba per desa itu biasanya di Posyandu itu dengan gimana apa penyediaan makanan buah dan sayurnya untuk balita. Nah itu kita berlomba. Nah kayak antara di Salam ini karena di desa kita belum ada kesediaan itu, terpaksa mengeluarkan dana. Biasa itu kalau kami dulu balik, umpama kita dari pepaya ya, pepaya itu nanti berinovasi, tidak pepaya dipotong-potong seperti itu, ada bikin keripiknya, ada bikin akar-akarnya dan segala macam. Itu inovasi dari buah-buah sehingga anak-anak itu bisa tidak tahu bahwa yang dia makan itu adalah buah, tidak tahu yang dimakan itu adalah sayur. Nah, di bentuk lain nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu PKK atau kader-kader Posyandu dari ahli gizi Puskesmas kemudian. Nah itu mohon dukungannya Pak Ketua OPD, Pak Ibu Kepala Desa supaya itu dengan sungguh-sungguh, karena target kita di tahun 2024 kita sudah mencapai target ODF 1% di Kecamatan Taliwang di Kecamatan Terkap. Jadi kita tidak terlepas dari peran serta kita semuanya, mulai dari rumah tangga sampai ke desa wisma dan ke desa. Nah itu mohon dukungan dan peran daripada bapak-bapak BPD selaku bersentuh langsung dengan masyarakat hingga dipantau. Jadi penggunaan dana untuk PMT nanti kami berharap itu diajukan oleh kader Posyandu. Misalkan besok mau Posyandu, kader itu akan mengajukan semacam proposal usulan kepada Ibu Kades, pemerintah desa, kami butuhnya besok mau beli ini, berapa dananya. Nah, tapi sesuai dengan kebutuhan dan bukan kita berpoya-poya. Misalkan kalau memang 10.000, kalau 50.000 juga cukup, ya tidak apa-apa, dikasih 50.000 untuk beli ini, dan kemudian diolah untuk di kegiatan di Posyandu dan besokan gitu. Itu teknisnya nanti akan berjalan sambil kita laksanakan, kita berjalan, nanti akan dipantau langsung oleh ahli gizi dari Puskesmas. Nah itu didampingi oleh bidan desa. Itu harapan kami, yaitu kebiasa mungkin kata sambutan kami tidak terlalu panjang karena habis ini nanti kami sekaligus pamit kepada Pak Kades, Ibu Kades dan Pak Ketua. Kami juga sudah di WA dari Sokong, itu akan mulai acara kami mau situ dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk lebih adolnya acara kita pelatihan pengadaan barang dan jasa ini, marilah kita bersama-sama dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan pengadaan barang dan jasa desa Salmanjo untuk tahun 2022 secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.